Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat Selamat bertemu dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hari-hari ini cepat berlalu dan firman Tuhan juga sudah menyatakan itu. Oleh karena itu mari semakin dekat dengan Tuhan, semakin fokus kepada Tuhan. Amen. Karena Tuhan mau melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kami untuk datang bersyukur bagimu Tuhan. Karena kami tahu persekutuan dengan Engkau sangat indah. Ada makna, ada hadirat yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami malah pada pagi hari ini. Urapi umat-Mu yang ada di rumah. Biarlah kuasa-Mu mengalir pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu mengalir. Bapa tolong kami, kasihani kami. Oh biarlah Engkau berikan jawaban setiap doa-doa kami pagi hari ini. Khususnya kami yang ikut hadir hari ini. Engkau tidak pernah terlambat mendengarkan doa kami, tetapi Engkau mendengar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, kita sembah dan tinggikan. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhanku Yesus, Allahku yang hidup. Kami muliakan Engkau. Ya Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Terima kasih. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami tinggikan Yesus. Haleluya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Urapi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Roh Terima Kudus. kasih buah hari yang kami. Mampukan kami terus berjalan bersama. Mari kita angkat pujian yang kusembah. Hanya Kau Yesus. Aku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja, yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku Yesus. Engkau Rajaku, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus.
yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus Kau Allahku. Amin. Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Pagi-pagi hari yang indah ini kami datang menghadap kami ya Tuhan, urapi kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa, Kau baik. Engkau berkata di atas pujian kami, Engkau beracara di atas hidup kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Urapi kami, layakkan kami, jadikan kami berjalan-Mu. Terima kasih. Oh, bawa hatimu kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Dia. Katakan, ini hatiku, bentuklah, ubahlah. Oh Jesus, haleluya. Bawa seluruh pergumulanmu kepada Dia. Oh, haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban dalam hidup kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pertolongan kami. Kami tinggikan. Oh ya, jamah kami ya Roh, urapi kami ya Roh Kudus. Oh, sembuhkan setiap yang sakit, kuatkan setiap yang lemah. Kekasih jiwa kami, Allah pertolongan kami. Kami bangga punya Allah seperti, kami bangga punya Tuhan seperti. Mari Tuhan Engkau berkarya pagi hari ini bagi kami. Mari Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Katakan hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Kau telah buktikan cintamu padaku. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Amen. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau
kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Telah buktikan Amin. cinta-Mu padaku. Kau membayarku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Lebih dalam lagi katakan, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, cinta-Mu padaku. Kau membayarku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Semua hanya tempatku berharap, tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya tempatku berharap, tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. lebih dalam lagi katakan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan-Mu ya Bapa. Kami merasakan Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami ya Tuhan. Kami sama-sama sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah siap untuk ditegur oleh firman-Mu ya Bapa. Untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. 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 Iya, selamat pagi. Apapun keadaan kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, tetap maju. Katakan amin. Iya, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saya agak batuk dikit, agak terganggu, tetapi Bapak Ibu mari kita konsen dengan firman Tuhan saja. Karena memang hari-hari ini kita harus ada firman yang mengarahkan kita. Ada firman yang membawa kita kepada kemaunya Tuhan. Amin. Tanpa firman kita tidak pernah tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berjalan sendiri, kita akan melakukan sendiri, dan kita akan menikmati sendiri. Yang Tuhan mau adalah berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan bersama dengan Tuhan, dan menikmatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya kalau firman Tuhan, mari kita dengar dengan baik, jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngantuk, baik itu dalam ibadah-ibadah yang lain, kita harus konsen mendengar firman. Apa yang ada di sana, mari kita tangkap dengan baik. Karena begitu banyak orang yang bergumul dan pergumulannya sangat berat, tetapi mereka tidak suka dengan firman. Mereka tidak mau mendengarkan dengan baik, apalagi melakukan firman dengan baik. Makanya pergumulan itu bukan selesai, bukan ada jalan keluar, tetapi semakin bertambah pergumulannya. Tetapi saya melihat orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang melakukannya dengan Tuhan, saya melihat perjalanan mereka selalu ada tuntunan dan ada keberhasilan, sekalipun dalam perjalanan itu ada hal yang berat yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya pada pagi hari ini biarlah kita berubah. Amin. Amin. Judul firman Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah saya harus berubah. Katakan saya harus berubah. Saya harus berubah. Iya, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Saya harus berubah. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita harus berubah dari posisi yang kurang baik menjadi baik. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, tadinya kita tidak serius melakukan firman, kita harus lebih serius lagi melakukan firman. Makanya pagi hari ini ambil satu komitmen, saya harus berubah. Amin. Dalam 1 Korintus 3 ayat 18 dikatakan demikian, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas dikatakan di sini kemuliaan Tuhan datang yang adalah roh, yaitu Roh Kudus sendiri. Maka roh itu atau Roh Kudus atau kemuliaan Allah itu mampu mengubahkan kita sesuai dengan gambarnya. Artinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita ini adalah segambar dengan Allah. Makanya kita harus berubah. Kenapa kita bisa berubah? Karena memang kita sebagai manusia adalah orang yang egonya tinggi dan sulit sekali untuk mengalami perubahan. Tetapi kalau kemuliaan Allah turun atas kita, kalau Roh Kudus turun atas kita dan kita buka hati dan mau dituntun, saya percaya perubahan-perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan dikatakan kemuliaan yang semakin besar mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi serupa dengan Kristus adalah sasaran utama kehidupan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Serupa dengan Kristus. Itulah tujuan hidup kita. Tanpa ada tujuan seperti itu, maka kita aman dan nyaman di posisi kita yang saat ini. Ya udah deh, yang penting gereja.
Ya udahlah yang penting melayani. Karena banyak orang sudah melayani, karakter lama masih tetap bertahan. Yes. Kita udah sering katakan kalau mau melayani Tuhan harus yang pertama harus gaya hidupnya harus berdoa. Terus dipenuhi dengan Roh Kudus Ya. dan melakukan firman dengan baik. Dan kalau kita lakukan itu ada karakter-karakter yang kurang baik, itu otomatis akan hilang. Itu akan diubahkan. Contohnya tadinya merokok. Kalau kita serius datang kepada Tuhan, menyerahkan diri, maka rokok itu gampang lepas. Ya. Ataupun berjudi, atau minum-minuman keras. Atau yang selingkuh, melihat senang dengan pasangan orang lain. Itu kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka saya percaya, itu otomatis perlahan-lahan akan hilang. Karena apa? Karena Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Dikatakan serupa dengan Kristus. Bagaimana cara kita Bapak Ibu mencapai sasaran tersebut? Yaitu harus naik grafiknya. Pengiringan, kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan, itu grafiknya harus naik. Enggak jatuh bangun. Sudah bangun, jatuh lagi, itu bukanlah orang yang rindu berubah. Tetapi orang yang rindu berubah, dia grafiknya harus naik terus. Yes. Hari ini di posisi 5, harus posisi 6 besok. Harus seperti itu. Jadi enggak jatuh bangun, beda. Kalau jatuh bangun itu adalah orang yang tarik ulur kepada apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan, aku berserah, aku berserah. Waktu dalam keadaan masalah persoalan yang ada. Banyak pergumulan, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Tapi waktu masalah itu sudah selesai, mulai nyaman, kembali ke karakter yang lama. Ya. Begitu banyak jemaat yang saya kasih pujian selaku hamba Tuhan gembala, saya harus puji dong anak-anak saya. Waduh baik, luar biasa. Tetapi gak bertahan di situ. Udah bagus kita lihat, kita percayakan pelayanan ini dan itu. Tapi rohaninya turun. Rohaninya melempem lagi. Ini nih yang masalahnya. Waktu lagi ada semua lengkap, masalah sepertinya sudah teratasi, mulai lupa akan pelayanan, lupa akan ibadah, bahkan juga mulai ogah-ogahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi caranya bagaimana kita biar pas kepada sasaran kita, yaitu serupa dengan Kristus, grafiknya harus naik Bapak Ibu ya. Amen. Harus naik grafiknya, jangan turun, jangan monoton, tetapi harus naik. Yes. Harus naik saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Tingkatkan kerohanian kita. Maka saya percaya apa yang dikatakan firman ini, bahwa Tuhan datang dengan kemuliaannya, mampu mengubahkan kita serupa dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya supaya hidup kita semakin berubah ke arah yang baik. Ini nih, kita kan sudah tahu, kita kan sudah orang-orang dewasa, kita sudah dewasa, kita sudah ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi kita kadang lalai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita udah tahu itu baik, tetapi kita tidak lakukan. Tetapi tahu kita itu enggak baik, tapi itu kita lakukan. Di sini nih, kalau mau seturut dengan gambarnya. Artinya seturut dengan gambarnya itu bukan wajah kita yang mirip dengan Yesus, bukan. Tetapi karakter, tingkah laku, pengiringan, kesetiaan, ketaatan. Itu yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kita juga harus taat. Amin. Penderitaan-penderitaan yang kita alami ini belum seberapa dengan yang dialami
usulan-usulan yang lebih baik daripada apa yang diusulkan. Kita ambil Ya. keputusan yang terbaik. Kita ambil solusinya. Karena nggak mungkin semua usulan harus dikerjakan. Tetapi selesai rapat, yang orang yang keakuannya besar, dia akan bersungut-sungut di luar. Dia akan terus mempertahankan apa usulannya. Gak didengarlah saya bicara karena saya miskin, karena saya gak berpendidikan. Coba apa yang dikatakan si A, langsung dengar. Karena apa? Dia orang ini, orang itu, wow begitu banyak Bapak Ibu alasan. Ini adalah keakuan besar. Yes. Makanya kita harus evaluasi diri, apakah kita sudah melakukan yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Kesombongan itu juga bisa, gengsi, kenyamanan. Keengganan mengalami perubahan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan memperlambat perjalanan kita. Katakan, saya harus berubah. Saya harus Karena berubah. itu perlu kerendahan hati. Rendah hati Bapak Ibu. Dan juga kerelaan untuk membayar harga. Mari. Memang jarak antara rumahmu dengan gereja mungkin ada 2-3 kilometer. Ini harus bayar harga. Ngojek lah, jalan kaki lah, itu juga bisa bayar harga. Menerima apa yang dikatakan orang, kalau itu lebih baik, kita harus terima. Itu artinya sedang bayar harga. Ya, mematikan ego kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita di waktu-waktu lalu mengalami kegagalan, Bapak Ibu, mungkin kita mengandalkan kekuatan selama ini. Makanya harus berubah. Karena untuk hari esok akan lebih besar lagi perjuangan yang akan kita hadapi. Kalau kita mengandalkan diri sendiri. Tetapi kalau kita menyadari evaluasi diri, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita harus berubah. Amin. Ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, harus berubah. Andalkan kekuatan Tuhan. Maka segala perkara, bukan yang perkara yang kecil, perkara yang besar akan dibukakan bagi kita. Amen. Haleluya. Kalau kemarin kita malas bekerja, malas beribadah, malas melayani Tuhan, banyak alasan. Dan dalam berumah tangga ada kebohongan, ada sandiwara. Maka hati-hati. Harus berubah. Amin. Amen. Harus berubah. Yes. Harus berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak bisa lagi. Mari semua koreksi diri bahwa apa yang sudah kita lakukan sudahkah yang terbaik? Kalau belum, mari lebih baik lakukan. Amen. Karena apa? Karena yang menikmati segala apa yang kita lakukan itu bukan orang lain dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan gembala dulu. Tetapi diri sendiri. Wah, nanti Pak Gembala enak nih. Kalau banyak perpuluhan, wah Pak Gembala enak. Bukan, Bapak Ibu sudah terlebih dahulu menikmatinya. Ya. Karena Bapak Ibu menabur lebih banyak. Berarti Bapak Ibu adalah orang yang sudah menikmatinya terlebih dahulu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dikatakan Roma 12 ayat 11, janganlah kehendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena memang Tuhan mau kita tidak kasih kendor. Katakan, jangan kasih kendor. Jangan kasih Haleluya. kendor. Amin. Kalau dulu memang fokus kita semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, berubah. Sekarang kita harus bertekad supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yes. Sehingga apa? Kita semakin disukai Tuhan dan juga manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan menilai sesuatu hanya hari ini. Tetapi adakah perjalanan hidupmu dari awal? Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Kalau pernah kita alami, itu akan menguatkan kita untuk hari ini. Sehingga waktu hari ini kita tidak mengalami sesuatu yang kita doakan, kita harus tetap semangat. Jangan kendor. Amin. Haleluya. Karena Tuhan itu juga baik. Ya. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, kita harus makin besar Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita harus makin besar. Artinya bukan ego kita yang besar, tetapi roh kita, iman kita harus semakin besar. Makanya firman Tuhan katakan,
ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Itu dalam kedudukan Tuhan. Banyak orang kedudukan Tuhan itu kecil dibuat. Kedudukannya lebih besar. Artinya kita selalu atur Tuhan. Ya, arahkan Tuhan kemana kita mau. Hari ini Bapak Ibu, biarlah iman kita semakin besar. Amin. Tetapi kepemimpinan ataupun yang membawa kita kepada apa yang kita doakan itu, biarlah Tuhan yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita kemarin belum mampu untuk mengekang lidah kita, berbicara sembarangan, putar balik fakta. Hari ini harus berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarkan roh itu sendiri yang mengubah hidup kita. Oleh karena itu bukalah hatimu, terima dia dengan dia sebagai Tuhan yang mengarahkan kita kemana dia mau. Amin. Karena memang perubahan kita ini tanpa Tuhan itu tidak bisa. Ya. Tetapi kalau kita buka hati, rohnya masuk atas hidup kita, maka kita pasti berubah. Katakan amin. Amin. Ya, dan Yesaya 61 ayat terakhir dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu bangkit, berubah dari situasi yang lama kepada hal yang baru, yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dan dikatakan di sini menjadi teranglah, artinya menjadi berkat. Karena berkat itu sendiri turun ke atas kita semuanya, dan kemuliaan Allah terbit atas kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama katakan, saya harus berubah. Saya harus Amin. berubah. Kalau Amin. kita berubah ke arah yang lebih baik, maka percayalah bahwa apa yang menjadi pergumulan kita hari ini, Tuhan ada bersama dengan kita untuk membuat berhasil dan beruntung. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau berdoa sama-sama. Mohon maaf, memang saya lagi batuk, jadi suaranya kadang-kadang agak berubah ya Bapak Ibu ya. Bahkan suara batuk juga mungkin sampai ke handphone Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang gatal sekali ya. Gatal sekali, tadi malam sulit tidurnya karena memang batuk ini sangat mengganggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita yaitu nanti ada kersel, yaitu dilayani oleh kersel. Haleluya. Haleluya. Ya, bertempat di Sepatan di daerah itu di rumah Bapak Titus Handoko, Bapak Ketua. Nanti Bapak Ibu yang dekat-dekat Sepatan atau mungkin ada teman FB dekat Sepatan sana, oh mau pengen bareng tuh, enggak apa-apa, kita kasih tahu saya, nanti kita akan arahkan ke sana ya Bapak Ibu ya. Dari jemaat-jemaat Tuhan, kersel yang lain boleh ada di rumah masing-masing menikmatinya. Dan doa saat teduh kita tetap tidak berubah, yaitu setiap pukul berapa? 4.40 ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita akan sapa dulu keluarga yang sudah bergabung. Ada keluarga Bapak Titus Handoko, Salam. Ada keluarga Bu Yeni, Shalom. Ibu Mega Hutagalung, Shalom. keluarga Ibu Eca Sapitri, Shalom. ada Bapak Sali, Shalom. ada Bapak Arifin Saputra, Shalom. Opung Yosef, Shalom. ada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan, ada Lai Alex Otniel Hasibuan, Shalom. ada Ibu Loahani, Shalom. ada Irihin Panap, Shalom. ada Ibu Pendeta Esther Kurnia, Shalom. ada Maya Patricia, Shalom. ada Ibu Jelista Manurung, Shalom. ada Ibu Roma Uli Huta Barat, Shalom. ada Ibu Intan Sitorus, Shalom. ada Ibu Oilina, Shalom. ada Ibu Herna Yursianti, Shalom. terus ada Ibu Yanti Oktavia, Shalom. ada juga Bapak Edi Darmawan, Shalom. ada Ibu Esther Yuni Hasibuan, Shalom. Terus ada Kakak Basaria Sihaan, Shalom. ada Bu Yakni, Shalom. ada Ibu Epi Evelyn. Shalom. Bagaimana, sudah sehat Bu? Tuhan terus menyembuhkan ya. Terus ada Ibu Arni Hasibuan, Shalom. Bapak Tumpak Silalahi, Shalom. ada Ibu Rianti Manulang, Shalom. ada Perdinan Silaban, Shalom. ada Ibu Rosyana. Shalom. Haleluya. Saya berdoa semua kita tetap ada sampai 2 berkat ya, biar Amin. kita sama-sama diberkati. Iya, semua katakan shalom ya, luar biasa. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya sudah dicatat. Bapak Ramahari Suryanto sudah ya. Oke, terus
Oke, itu saja yang ada di catatan saya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Hanya Kau, mari sama-sama berdoa. Tempat dialah jawaban kita satu-satunya. Hanya Kau, Waktu engkau dalam kebimbangan, penuh pertanyaan atas hidupmu hari ini, mari hanya Dia satu-satunya berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa ubah padang gurun menjadi padang buah-buahan, taman buah-buahan. Oh, lembah air mata menjadi mata air. Haleluya. Mari lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Katakan tersedia bagiku. Katakan selamanya, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selamanya kami cinta Engkau, karena Engkaulah yang awal dan akhir. Engkau mengetahui perjalanan hidup kami ke depan. Oleh karena itu waktu banyak pertanyaan dalam hidup kami, maka kami harus bertanya kepada Tuhan dan terus mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik. Amen. Sehingga Tuhan disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu, ubahkanlah setiap pergumulan itu kepada sesuatu yang lebih baik. Dan kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kami. Yes. Hamba-Mu berdoa buat keluarga yang bergabung di pagi ini. Berkati keluarga Bapak Titus Handoko, berkati keluarga besar. Dan apapun pergumulan mereka Engkau Tuhan tolong. Bahkan dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu dengan keluarga Bu Yeni, berkati keluarga besar dengan kesehatan sempurna. Apapun dikerjakan, diusahakan mereka, dibisniskan mereka, Engkau juga yang memberkati ya Tuhan. Begitu juga dengan keluarga Ibu Mega, Puja Riko Baru Tagalung, berkati kesehatannya bahkan seluruh keturunannya. Dan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Yes. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan Yesus tolong. Begitu dengan keluarga Ibu Eca Sapitri, berkati suami istri, anak-anak dan seluruh keluarga besar, berikan kesehatan kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan memberkati. Amen. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada. Mari Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu juga dengan keluarga Bapak Saliwai Suwardana, berkati kesehatan, suami istri, bahkan anaknya mereka Bram. Hamba terlalu percaya hari ini mereka sehat dan siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati usaha bisnis mereka, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bahkan Bram yang training bisa mengikuti dengan baik dan keluar sebagai yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat keluarga Paripin Saputra, berkati suami istri, anak-anak dan semua keluarga besar. Apa yang dikerjakan, diusahakan Tuhan memberkati. Bahkan apapun yang digumuli hari-hari ini Tuhan memberkati. Begitu dengan Opung Yosef, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Bahkan dalam mengerjakan setiap aktivitasnya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan Yesus tolong. Begitu dengan Ibu Lambok Eni Sartika Siahan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, suami istri, anak-anak, bahkan apa yang dikerjakan Tuhan memberkati dan bisnis mereka juga Tuhan memberkati. Apapun pergumulannya Tuhan selalu tolong. Yes. Hamba juga berdoa saat ini buat Alek Otniel Lasibuan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaan, pelayanannya, bahkan rencana bulan 12 dan nikahannya di Sumatera. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan, semua sehat-sehat, bahkan kami percaya nama Tuhan tetap ditinggikan dalam setiap apa yang dilakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Loahani bersama suami, anak-anak, berikan kesehatan, kekuatan,
apa yang dikerjakan mereka Tuhan memberkati. Bahkan hamba berdoa biarlah apa yang menjadi mereka gumuli hari-hari ini, biarlah mujizat selalu terjadi. Begitu juga dengan keluarga Erin Panak, berkati, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, biar dia berjalan terus bersama dengan Tuhan sehingga berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan Pendeta Esther Kurnia, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya dengan kesehatan sempurna. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Maya Patricia, bahkan adiknya Monalika, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, bahkan dalam menyusun skripsinya, biar semua berjalan dengan baik dan tahun depan bisa diwisuda. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan keluarga Ibu Jelis Tamanurung, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan sempurna, berkati pekerjaan mereka, apapun yang digumuli, Tuhan Yesus selalu memberkati. Begitu dengan Ibu Roma Uliuta Barat, berkati suami istri, anak-anak, bahkan keluarga besar yang ada di Tarutung, berkati Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amen. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Menjadikan keluarga Ibu Paramida Utagalung, berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan apa yang dikerjakan hari-hari ini diusahakan, biarlah berkat-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Dan dalam pergumulan selalu Tuhan tolong. Hamba juga berdoa buat Ibu Intan Storus, berkati Tuhan. Berikan kesehatan buat suami istri, bahkan putra-putri mereka. Dalam apa yang dibisniskan, diusahakan, dikerjakan, biar Tuhan buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan selalu dielu-elukan dalam kehidupan mereka. Itu karena Tuhan terus menyertai keluarga ini. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Elina, berkati suami istri, bahkan kedua putra-putri mereka, berikan kesehatan yang sempurna. Khususnya pergumulan dalam keluarga apapun itu Tuhan. Mari Tuhan buka jalan. Hamba-Mu percaya bahwa apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, Tuhan sedang melawat keluarga ini. Tuhan sedang mengarahkan keluarga ini kepada yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan. Oleh karena itu kuatkan mereka, buat terus mereka berjalan bersama dengan Tuhan, maka semua indah pada waktunya setiap pergumulan yang mereka alami. Khususnya pekerjaan anak-anaknya, bahkan pernikahan Nathan, Tuhan menyediakan setiap apa yang dibutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bentengi pagari keluarga ini, bahkan berdoa buat tanah warisan yang mereka terus usahakan, biar semua berjalan dengan baik, mujizat terjadi. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Herna, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan suami istri, anak-anak, bahkan Yuni, bahkan apa yang dikerjakan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bahkan Ibu Yanti Oktavia, berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya, bahkan apapun yang digumuli Tuhan selalu memberkati. Tujuan Bapak Edi dan Mawan, berkati kesehatannya, anak-anaknya, khususnya anaknya yang paling bontot, biar Tuhan sembuhkan setiap sakit yang ada dalam tubuhnya, sehingga anaknya boleh sehat dan bekerja dan sukses. Bahkan apa yang mereka bisniskan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu juga dengan Ibu Esther Junia Sibuan, berkati kesehatannya, berkati keluarga besar, bahkan keturunannya semua dalam perlindungan Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan memberkati, bahkan dalam pergumulan Tuhan selalu tolong. Begitu juga dengan keluarga Kakak Basir Resihan, berkati Tuhan, berikan kesehatan, suami istri, bahkan anak-anak, dalam segala yang dikerjakan Tuhan memberkati, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan selalu tolong. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Yakni, berkati Tuhan, berikan kesehatan Bu Yakni, bahkan anak menantu cucunya semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Dalam usaha yang mereka usahakan, kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan dalam pergumulan yang ada, Tuhan selalu menolong. Begitu dengan Ibu Epi Epelin, berkati bersama suami dan anak-anak dan sisi rumahnya. Berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, maka kami percaya selalu ada jalan keluar. Selalu ada mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan Ibu Arnia Sibuan, berkati bersama anaknya. Bahkan seluruh keluarga besar yang ada di Kalimantan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan. Bahkan warung makan mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Begitu dengan Bapak Tumpak Silai, berkati suami istri, anak-anak. Bahkan juga kesehatan mereka. Tuhan buat yang terbaik, bahkan bengkel mereka, pekerjaan anak-anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa buat Ibu Rianti Manulang, berkati kesehatannya, keluarga besar, anak-anak, bahkan
seisi rumahnya dalam perlindungan Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dengan manat perdinan silaban berkati ya Tuhan. Berikan kesehatan sempurna, berikan kekuatan, bahkan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dia akan melihat terang yang ajaib dan dia akan menjadi berkat. Berkati papa mamanya, berikan kesehatan, adik-adiknya juga Tuhan proteksi, bahkan usaha mereka Tuhan memberkati. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Rosiana, berkati Tuhan, berikan kesehatan sempurna, berikan kekuatan kepada Ibu Rosiana, bahkan anak-anak kesehatan sempurna dalam pekerjaan mereka diberkati, masa depan anak-anaknya Tuhan memberkati, bahkan apapun pergumulan mereka Tuhan selalu tolong. Terima kasih Bapak. Akhirnya pagi hari ini kami berdoa juga buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, dan seluruh keluarga besar berkati, berikan kesehatan, bahkan bisnis mereka diberkati. Dan juga Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor berkati kesehatannya, panjang umur, anak-anak semua, keturunannya semua, cucunya diberkati, baik dalam kesehatan bahkan dalam usaha mereka. Bahkan Pak Herianto Co bersama Bu Angel, anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu keluarga ini adalah keluarga yang cinta Tuhan, maka kami percaya apapun yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Pak Pian bersama istri, bahkan anak-anak, menantu, bahkan buatlah kesehatan mereka kesehatan yang sempurna dalam setiap usaha yang diusahakan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Begitu dengan Ibu Ito Ernestorus bersama Bapak Utistorus dan istri dan anak menantu cucunya semua, berikan kesehatan sempurna. Dan dalam apa yang dikerjakan diusahakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Akhirnya kami juga berdoa buat pergumulan gereja kami, buat parkiran, buat kamera. Tuhan buka jalan ya Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hari ini kami juga tak lupa berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman MP yang menabur dalam persembahan mereka. Baik dalam ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan juga persepuluhan mereka. Bahkan yang menabur dalam janji Natal. Berkati semuanya Tuhan. Apa yang mereka tabur bukan karena mereka kelebihan, tapi karena mereka rindu untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Oleh karena itu berkati, tumbuhkanlah taburan mereka menjadi lebat, berbuah lebat. Bahkan manis rasanya dinikmati oleh mereka dan juga dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan bangsa negara ini kuserahkan kepada Tuhan. Gejolak-gejolak yang ada menjelang pilpres bahkan pilkada serempak, biarlah Tuhan terus menyertai bangsa kami, mengurapi setiap pemimpin kami, bahkan memakai mereka untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan orang-orang yang merongrong, merusak ataupun menurunkan pemerintahan yang sah, Tuhan berikan pertobatan, berikan kesadaran kepada mereka sehingga Indonesia tetap jaya, tetap makmur, tetap aman. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan menyertai langkah-langkah kami, Engkau berjalan depan kami, memberikan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa sama-sama berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Tuhan menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pertemuan kita di hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus tetap semangat. Shalom.